Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Raden Chandra, NIM C1012201036, program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Baiklah, pertama-tama yang saya hormati Insinyur Rita Hayati, MSI. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil dari resume saya, yaitu evaluasi kesuburan tanah. Pendahuluan. Evaluasi kesuburan tanah yaitu penilaian status kesuburan tanah mutlak, diperlukan untuk menentukan jenis dan jumlah unsur hara yang harus ditambahkan. Ada beberapa cara evaluasi kesuburan tanah, yaitu yang pertama melihat gejala kekurangan hara, yang kedua uji tanaman, yang ketiga uji biologi, dan yang keempat adalah uji tanah. Gejala defisiensi hara. Kekurangan atau kelebihan unsur hara tertentu dapat menyebabkan citra pertumbuhan tanaman yang abnormal. Gejala yang dapat kita lihat yaitu terhambatnya pertumbuhan tanaman, kelainan dalam warna, biasanya pada daun, nekrosis, matinya jaringan, misalnya keringnya pinggiran daun, dan bentuk yang abnormal. Kesukaran yang dihadapi, yaitu gejala yang sama dapat ditimbulkan oleh unsur yang berbeda. Gejala defisiensi baru timbul setelah tanaman benar-benar menderita, sehingga timbul pengaruh kedua. Gejala defisiensi juga dapat disebabkan sebab lain, yaitu serangan hama dan penyakit. Uji tanaman. Didasarkan asumsi bahwa jumlah unsur hara di dalam tanaman mempunyai hubungan dengan keadaan hara dalam tanah. Dari hasil uji tanaman akan didapatkan kadar hara tertentu dalam tanaman yang dapat dipakai sehingga dasar penilaian kesuburan tanah. Dalam melakukan cara uji tanah, ada beberapa kelemahannya, yaitu adanya unsur kritis dalam tanaman sebagai akibat unsur lain yang berlebihan, seperti boron menjadi kritis dalam tanaman bila mendapatkan banyak Ca. Untuk tiap jenis tanaman berbeda cara, waktu, dan bagian tanaman yang dilakukan untuk analisa. Uji biologi. Uji biologi dapat dibagi menjadi 3 percobaan, yaitu percobaan lapangan, percobaan rumah kaca, dan percobaan mikrobiologi. Percobaan lapangan. Sejumlah perlakuan pemupukan dilakukan dengan beberapa ulang dengan menggunakan suatu tanaman tertentu sebagai indikator. Dari percobaan berulang pada suatu wilayah dengan tanaman tentu dapat diformulasikan rekomendasi pemupukan. Kelemahan dalam cara biologi yaitu selalu dipengaruhi iklim, biaya lebih besar, waktu yang diperlukan lebih lama, dan tenaga yang lebih banyak. Percobaan rumah kaca dilakukan di dalam rumah kaca dengan sejumlah tertentu tanah di dalam pot dengan menggunakan tanaman tertentu sebagai indikator. Percobaan rumah kaca juga memiliki keuntungan dan kelebihannya atau kelemahannya. Beberapa keuntungan yaitu lebih
dapat mengetahui status hara dalam tanah, mudah mengulang, dan relatif lebih murah. Kelemahan dalam percobaan rumah kaca yaitu keadaan lingkungan terkendali, sehingga pertumbuhan tanaman indikator lebih baik. Percobaan mikrobiologi. Setiap organisme akan sensitif terhadap unsur hara tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Keuntungan dari percobaan mikrobiologi yaitu lebih sederhana, relatif cepat, memerlukan sedikit ruangan, dan biaya lebih murah. Uji tanah merupakan cara yang relatif akurat. Keuntungan dengan cara uji tanah yaitu lebih mudah diulang, biaya lebih relatif murah, ruangan dapat sempit, jangkauannya lebih jauh dari cara lain. Selain keuntungan, kelemahan dari cara uji tanah yaitu metode yang tidak dapat dipakai untuk semua tanah. Pengambilan contoh tanah harus tepat mewakili daerah. Tujuan dari uji tanah yaitu meramalkan keuntungan adanya respon dari pemupukan dan pengapuran, mendapatkan rekomendasi pemupukan dan pengapuran, memelihara status kesuburan tanah, mengevaluasi status kesuburan tanah untuk riset, pendidikan, dan pengembangan wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rekomendasi pemupukan yaitu status unsur hara tanah, jenis tanaman, pola tanam, jumlah tanaman, pertumbuhan tanaman, dosis pupuk, dan cara pemupukan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.